Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rafi'us samawati wa yarfa'ud darajat. Wa huwal ladzi yuqabbilu taubat an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Assalatu wassalamu ala Rasulillah محمد الذي فصار عليه الآيات البينات وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه لا نبي ورسول بعده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فيا عباد الله usikum wa nafsi bitaqwallah fattaqullaha ayyuhal mu'minun fa innallaha khabirun bima ta'malun kama qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, para pecinta ilmu, para pemakmur majelis ilmu dan rumah Allah Subhanahu wa taala, terlihat kabar antum semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan di awal pembicaraan ini seperti biasa kami ingin mengajak hamba-hamba Allah semuanya untuk bersyukur kepadanya, pada Allah Jalla wa Ala, sang pemilik kehidupan dan kematian, pengatur segala urusan, pelapang, maha melapangkan rizki dan maha mencabut keberkahan dari hambanya yang dikehendaki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hingga pada hari ini wasala ay balago umurona ila hadhihi sa'ah, telah menyampaikan usia kita sekalian pada waktu sekarang, di mana berada pada bulan Muharram. Dan 3 bulan terakhir kita sekalian selalu melewati bulan-bulan yang haram tersebut, bulan-bulan yang agung. Dan Muharram ini adalah satu di antara rangkaian bulan-bulan itu. Para hamba Allah, a'azanallahu wa iyyakum, saya kira berkaitan dengan fadilah dan amaliyah bulan Muharram telah kita mafhumi bersama. Keutamaannya, amal-amal yang ada di dalamnya telah kita pahami bersama. Jadi mungkin tidak akan saya ulas di situ sebagai muqaddimah, tinggal mari kita eksekusi saja. Bulan ini bulan mulia, keutamanya seperti apa? Antum sudah mengetahuinya. Amalan apa saja yang bisa kita kerjakan di bulan ini pun demikian. Maka niatkan, mumpung ada kesempatan yang Allah berikan ini, untuk mengeksekusi berbagai hal dari sunnah-sunnah nabawiyah yang beliau teladankan kepada kita untuk mengisi bulan Muharram yang agung ini. Para hamba Allah, azanillahu wa iyyakum, yang perlu saya tambahkan mengenai Muharram, meskipun juga saya yakin para hamba Allah semua telah memafhuminya, adalah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan ini. Itu mungkin yang kami rasa perlu untuk diutarakan, bukan hanya berkaitan dengan tema kami pada kajian di Uswatun Hasanah ini tentang sirah, tapi memang perlu kita pahami setiap bulannya ada peristiwa apa saja. Para hamba Allah, kami sarikan, nukilkan maksudnya, dari salah satu kitab namanya Majmu' Fihir Rasail, karya ulama besar al-alamah Imam Ibnu Nasiruddin Al-Maqdisi rahimahullah. Ada beberapa peristiwa besar yang perlu kita pahami. Di kitab tersebut disebutkan beberapanya. Pertama adalah adanya
peristiwa diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Di surah Al-A'raf diabadikan kalimat beliau, Rabbana zalamna anfusana. Bahkan suka dijadikan nazom ketika menjelang sholat 5 waktu di masjid-masjid. Rabbana ya Rabbana, gitu. Masih kecil sama saya ingat kalimat-kalimat itu. Diterimanya Nabi Adam itu kapan? Bulan Muharram ini. Maka jadikan pula momen Muharram ini untuk taubat massal, saya kira. Niru bapak kita. Mudah-mudahan setiap taubat kita diterima Allah Jalla wa'ala. Di riwayat yang lain yang tidak disantumkan di kitab ini adalah Nabi Adam juga diciptakan bulan Muharram. Kita tahu di hadis-hadis Nabawiyah Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Namun bulannya bulan Muharram. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada peristiwa apa lagi? Ada peristiwa berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam di Bukit Judi. Allah Subhanahu wa taala abadikan itu di surah Hud, surah 11. Wastawat 'alal Judi. Gunung Judi di mana? Ya tentu para ahli tafsir berbeda pendapat. Ya, begitupun ada artefak kapal katanya. Disebutnya betul nggak artefaknya? Bisa salah istilah begitu. Yang diduga ini adalah kapalnya Nabi Nuh karena memang berada di atas gunung. Namun posisi Gunung Judi itu masih jadi perbedaan pendapat para ahli ilmu. Kita yang awam ya mingkem saja gitu. Kecuali kalau ada ilmu yang mendasari itu. Baik ilmu tafsirnya, ilmu sejarahnya, ilmu bahasanya, sampai kepada tahap ilmu penelitian benda-benda purbakala. Kan itu butuh ilmunya, menentukan tahun, jenisnya apa. Karena kita ketahui dalam sirah katanya bahan pembuatan kapal Nabi Nuh itu dari kayu jati. Kira-kira jati ayah di Arab? Ayahnya kan di mana? Brebes. Di Indonesia iraha kadieuna beliau ya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita imani bulat saja apa adanya. Tapi kalau bisa ada sebuah ilmu, disiplin ilmu yang bisa meneliti. Karena Al-Qur'an selalu menantang mukjizat itu. Al-Qur'an selalu menantang untuk dibuktikan. Dirangsang. Hanya Quran. Itu. Qul fa'tu bisuratin, qul fa'tu bi asyri suwarin. Selalu ditantang, datangkan satu surat yang sama dengan Quran, datangkan 10 surat gitu. Ayo teliti dan lain-lain. Itu Quran yang selalu nantang dan selalu terbukti. Ini tugas anak-anak kita ke depan. Saya sebut anak-anak, kalau kita rasanya ya beginilah ya. Untuk membuktikan semua kebenaran-kebenaran yang belum terungkap, yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Beberapa peneliti di Eropa, di Amerika, mereka atas izin Allah mendapat hidayah, kemudian bersyahadat setelah meneliti mumi Fir'aun gitu. Setelah meneliti macam-macam dan itu berkesesuaian dengan yang dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Itu peristiwa keberapa? Kedua. Peristiwa yang kelima sekarang. Berarti masih konsentrasi. Alhamdulillah. Tidak terganggu sama kudapan. Bagus ini, Pak. Yang ketiga ada peristiwa apa ya? Gitu ya. Saya lihat catatan lagi ya. Yang ketiga adalah selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari aniaya atau siksaan Namrud. Ya. Siksaan apa yang dimaksud? Dibakarnya beliau dalam gunungan api. Lawang kemarin saja kita lihat Turki terbakar hutannya itu begitu mencekam, bukan? Sampai ada beberapa foto memperlihatkan sapi dan kambing yang tidak terselamatkan di dalam kandang itu terpanggang hidup-hidup. Ngeri, puluhan. Lihat kobaran api segitu tingginya. Ini Nabi Ibrahim, dia dibakar betulan di dalamnya. Namun kemudian ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apinya didinginkan. Bukan Ibrahimnya yang kebal panas. Karena manusia biasa seperti kita. Apinya yang didinginkan dan api adalah ciptaan Allah, tunduk pada Allah. Gitu. Seperti halnya kita sekarang kan api
Allah tundukkan kepada kita. Bisa dicetrekeun dina bensin naon teh, gasolin. Gasolin teh bensin benernya. Naon atuh paneker di kompor. Segala macam, bahkan sampai ke surya kanta bisa mengeluarkan api. Jadi api ditundukkan kepada kita. Itu kudu jadi avatar. Ya, untuk mengendalikan api itu. Cukup jadi hamba Allah, ditundukkan semua. Nah, di samping itu dalam riwayat yang lain yang tidak dicantumkan di kitab yang tadi saya nukil, Nabi Ibrahim pada bulan Muharram juga diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila di surah An-Nisa 124 ya salah ingat. Dijadikan kekasih itu pada bulan Muharram. Jadi banyak momen peristiwa yang perlu kita itibari. Tadi Nabi Adam taubat, ayo kita jadikan momen ini untuk bertaubat. Kalau Nabi Nuh berlabuh, apa yang mau berlabuh gitu ya? Ya manzil lah, namanya manzil. Turun dari perahu berarti kita harus punya manzil, bagusnya bulan Muharram. Umpamanya gitu, bikin rumah bulan Muharram, ya. Karena manzil itu artinya rumah juga. Lalu yang ketiga tadi Nabi Ibrahim selamat dari gundukan api. Ya mudah-mudahan pun kita bulan ini diselamatkan dari kobaran-kobaran berbagai bala. Ya. Lalu mudah-mudahan pula melalui Muharram yang berkah dan agung ini kita semuanya dijadikan aulia, para kekasih Allah. Sangat jarang hadirin. Para wali Allah itu sangat jarang. Semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan bahwa wali Allah itu ada. Ya, Al-Quran menyebutnya berkali-kali di Quran. Namun kalau tingkatannya wali A, wali B, wali C itu baru itu hasil pikiran manusia. Ada yang setuju, ada yang tidak. Namun pada dasarnya para wali Allah ini mereka mastur, tersembunyi. Sekalinya ketahuan mereka memilih untuk meninggal. Nah, saya kisahkan kalau mumpung ingat aja nih. Imam Al-Qulyubi dalam kitabnya Al-Manadir mengisahkan hikayat la haula wala quwwata illa billah. Ulama tabi'in namanya la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan nanti Allah ingatkan. Salah seorang ulama tabi'in. Dia alim, abid, karim, mujahid. Jadi satu orang ini luar biasa. Ahli ilmu, ahli ibadah, kaya raya dan juga seorang mujahid di jalan Allah. Nama, terima kasih ya Allah, Abdullah bin Mubarak. Abdullah, silakan baca biografinya. Alim, apa tadi? Abid, karim, mujahid. Masya Allah, jarang hari ini. Rajin teh aya ahli ilmu, dia bukan ahli ibadah, ketinggalan nanti. Hanya pandai mengumpulkan riwayat saja. Ada yang kaya bukan ahli ilmu. Itu ada ahli ibadah sangat fakir. Dulu itu satu kesatuan dalam satu orang dan itu rata-rata. Nah, suatu hari beliau sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Tidak disebutkan dalam kitab Al-Manadir tersebut oleh Imam Al-Qulyubi apakah sedang haji atau yang lainnya. Namun saat itu sedang terjadi kekeringan yang begitu panjang. Geus garing teh atuh urusanna sareng patuangan. Pasti panik kalau sudah urusan perut. Ya. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Mekah menuju Arafah pada hari Jumat. Mereka berdoa pada Allah untuk minta hujan. Dan Abdullah ibnu Mubarak ada di situ. Beliau pun ikut berdoa. Namun tidak terlihat tanda-tanda. Hari Jumat tuh. Hari Jumat. Hari Sabtunya, hari Ahadnya, hari Seninnya asa beuki panas. Teu aya tanda-tanda pi angkeben teh ya. Angkeb ngertos angkebnya. Mendung, nah gitu. Tiba hari Jumat berikutnya. Orang-orang menuju Arafah lagi. Gitu. Lalu berdoa lagi. Nah, pada hari Jumat berikutnya itu Ibnul Mubarak rahimahullah melihat ada seorang hamba sahaya
kulitnya hitam, sangat kurus. Jangan lihat ke sini, beda. Hitam, kurus, hamba sahaya. Berjalan dengan penuh ketawaduan. Lalu ia sholat 2 rakaat di Arafah itu. Dia sholat 2 rakaat. Abdullah bin Barak melihatnya. Memang Allah buat begitu. Kok mata ini tertuju hanya pada dia gitu. Asa beda katinggalin nanti budak mayu gitu. Sehingga Abdullah bin Barak tidak melepaskan pandangannya dari hamba saya tadi. Diperhatikannya. Ia sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa pada Allah. Kemudian ia sujud lagi. Di sujudnya ia berdoa, ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai engkau turunkan hujan. Kabayang teu lamun kau saminggu nu kamari. Hayu we meureun. Nepi ka minggu hareup deui sujud we. Hideung-hideung tatarangna. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kemudian terlihat awan terarak, awan hitam, lalu terjadilah hujan yang begitu lebat. Tidak seorang pun kembali pada rumahnya masing-masing kecuali dalam keadaan basah kuyup. Basah kuyup kan istilah kita ya. Jibreg berarase, ya cek Mama Dedeh mah. Basah kuyup. Abdullah bin Barak kan, waduh, ieu jalma saha ieu? Sakti mandraguna ieu. Masya Allah. Lamun Amerika punya tokoh-tokoh Marvel geuning. Aya naon di Marvel teh? Superman, laba-laba men, nepi ka sireum aya Ant-Man segala. Kenapa mereka menciptakan tokoh-tokoh fiktif itu yang disebut dengan superhero? Hero di mana? Ngian karusakan di mana-mana. Karena mereka tidak punya tokoh real. Dalam sejarah kebesarannya itu manusia-manusia mulia, manusia-manusia besar. Jika mereka buat tokoh-tokoh fiktif. Dan anak-anak kita korbannya. Tapi Islam betul betapa melimpahnya orang-orang sakti, kan? Orang-orang besar yang berkontribusi untuk umat ini. Dan nggak perlu ada seragamnya, nggak perlu ada kostumnya, nggak perlu ada filmnya. Kita kisahkan di kitab-kitab para ulama itu ada. Waduh, siapa ya ini gitu? Sakti pisan di jelema teh ya. Abdullah bin Barak alim, karim, apa tadi? Abid. Kurang soleh dan kurang mulia apa Abdullah bin Barak sampai doanya nggak diijabah begitu? Bukan tidak diijabah, Allah ingin mengajarkan sesuatu pada beliau. Maka diikutilah si hamba tadi karena turun hujan, diangkatlah kepalanya. Kan tadi bilangnya, kalau engkau tidak turunkan hujan, saya tidak akan angkat kepalaku dari tanah ini. Setelah turun hujan tentu beliau angkat kepalanya dan pulang. Maka diikutilah oleh Abdullah bin Barak. Saking penasarannya. Ternyata setelah jauh dia masuk ke penjualan budak. Ke penjualan budak. Oh, hamba sahaya geuning gitu. Pulanglah Abdullah bin Barak. Besoknya hari Sabtu, tuh liban poe Ahad aja, kamari berarti teh, kamari subuh ya. Dari rumahnya udah siap-siap, bawa dinar, bawa dirham. Kan Abdullah bin Barak kaya tadi. Menuju tempat penjualan budak tadi di waktu duha. Gura-gura gura-giru. Ngerti gura-giru? Di rumah tatan-tatan sasaged meh teu kapihelaan kuno lain. Setelah sampai ke tempat penjualan, kamari asup teh ka dieu cenah. Oh, iya gitu. Diserulah ada pemiliknya. Punten Pak, apakah Anda menjual para hamba saya? Iya, saya jual. Coba keluarkan hamba saya yang kamu punya gitu. Dikeluarkanlah semua hamba sayanya. Ada saya punya 30 hamba saya sana. Dikeluarkan 29. Tingalian hiji-hiji ka Abdullah bin Barak teh. Ah, lain nu kamari cenah ieu mah sing hideung oge sarua. Gitu. Ieu begang tapi lain nu kamari cenah ieu. Apakah ada yang lain selain yang ini? Kata Abdullah bin Barak. Ada? Gitu. Namanya Fulan gitu. Tapi dia mah sana huuteun, huuteun bahasa Indonesia tanya. Aduh. Hese bahasa Indonesia euy. Dia teh aduh hese gawena lah gitu. Cicingeun, hengkeran, kurang tenaga,
matangna tadi keluarkan dari panda asa kumaha dijual kayak gitu. Kan ai penjual ngaluarkeun rek dijual teh kumaha? Nu aralu kan jual domba kamari jual sapi kan nu halal diunggul dikeluarkeun gitu. Nu begang-begang mah teu ieu. Ada yang lain ada tapi dia begini begitu. Ah coba saya ingin lihat ini. Dikeluarkan. Terus setelah dikeluarkan betul orang yang kemarin ini. Hah, ini dia. Saya mau yang ini kan. Oh, sebetulnya dia teh saya jual dengan 20 dinar. Tapi untuk Anda masuklah sana 10 dinar saja. Dan tadi kualitasna sana dalam pandangan si pemilik gaweana hese dahar wog gitu. Ya. Dahar lila gawe sakedeung gitu. Enggak. Betul si kabayan. Ya sanes ngedul tapi memang lemah fisiknya. Enggak apa-apa. Justru saya akan membeli dia dengan tambahan sebanyak 27 dinar. Persis kawas gening harita bila bade dipeser ku Abu Bakar. Waktu disiksa ku Umayyah bin Khalaf, kan Abu Bakar ngagale membeli Bilal bin Rabah. Ketika ditawarkan harga tertentu oleh Umayyah langsung cash itu oleh Abu Bakar. Setelah dibeli, si Umayyah berkata, seandainya engkau tawar lebih rendah dari itu pun saya akan jual. Daripada jeung saya ngerakeun gitu. Abu Bakar justru malah menjawab, seandainya engkau tawar lagi lebih tinggi daripada itu, saya akan beli. Karena Abu Bakar tahu kualitasnya. Gitu. Itulah yang disebut dengan hakikat. Allah singkapkan tabir-tabir tertentu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini basyirah namanya. Begitupun Abdullah bin Mubarak melihat hamba tadi bukan dari fisiknya, lain tina gawena, tapi dari sini ada kekuatan iman. Ijab kabul, lunas dibayar, bawa pulang. Setelah sampai rumah, Tuan, kata si budak tadi teh, kenapa engkau membeli saya? Padahal saya tidak akan sanggup melayani Anda. Abdullah bin Mubarak malah menjawab, justru saya membeli kamu itu agar engkau menjadi tuanku dan aku yang melayanimu. Nah, kepukpan siapa saya tadi, kok bisa begitu? Kenapa? Gitu. Nah, gini, kenapa? Karena aku melihatmu pada hari Jumat kamari, di Sabtu, poe Sabtu ngomongnya ya. Hari Jumat kamari aku lihat engkau berdoa pada Allah, lalu Allah langsung kabulkan. Siang bahasa tadi, apakah engkau betul-betul melihatnya? Iya, aku betul-betul melihatnya, menyaksikannya. Terus tanyanya lagi, apa engkau akan membebaskan aku? Sesungguhnya engkau telah bebas di hadapan Allah, kata Abdullah bin Mubarak. Tuhan, kalau begitu saya izin mau toharoh dulu, mau wudu, terus mau sholat. Boleh? Boleh. Wudulah dia dengan sangat sempurna. Terus sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat itu dia wudu lagi, dia sholat 2 rakaat lagi. Lalu kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, di rakaat yang pertama tadi setelah beres sholat dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku bahagia ketika dimerdekakan oleh tuanku yang kecil. Maksudnya Abdullah bin Mubarak. Dan betapa bahagianya aku bisa bebas oleh tuanku yang maha besar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wudu lagi, sholat lagi padahal tidak batal. Seberes sholat dengan tenang, tumanina, untuk awas sholatna orang ditu. Itu kan baru. Tenang, tumanina, 2 rakaat yang tenang, tumanina. Dia berdoa lagi, ya Allah, sebagaimana yang telah engkau ketahui, bahwa aku telah beribadah kepadamu selama 30 tahun. Dan aku ada pertalian denganmu, bahwa jika keutamaanku diketahui oleh orang lain, maka aku lebih memilih diwafatkan. Gitu. Amin. Goleh langsung pupus. Doanya begitu mustajab. Berarti perutnya bersih dari yang haram dan subhan. Ibadahnya terjaga, ka Allah namanteng, tidak bergantung pada makhluk. Begitulah para aulia, para kekasih Allah. Mereka sangat mastur, tersembunyi, sekaliannya ketahuan, mereka segera ingin kembali pada Allah, khawatir tertimpa fitnah.
Coba lamun orang dia nu kanyahuana. DKM kanyahuan tah. Kamari ngangkat tangan langsung ngagebret hujan. Enggak ieu lebu. Katingalieun ku jamaah yeuh. Pada DKM kamari ngadoanya nya. Langsung diijabah ku Allah. Leres dah DKM atuh dah kumaha gitu. Bisa gawat itu. Bisa terjebak fitnah. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya ceritakan kalau tidak salah di sini. Seorang ibu tua renta dan lumpuh 20 tahun. Mendengar kabar Imam Ahmad bin Hanbal itu doanya mustajab. Dia punya anak laki-laki. Jang, kasep temui siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal, mintakan kepada beliau doakan emak supaya sembuh dari lumpuh. Mangga emak, abdi angkat gitu. Ditujulah rumah beliau Imam Ahmad. Setelah sampai rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang jawab di teras rumah beliau. Ternyata itu adalah Imam Ahmad. Saha anjeun gitu. Siapa Anda? Saha anjeun? Ujang. Saya seorang anak yang disuruh oleh ibunya untuk kepada Anda agar Anda mendoakan ibu saya karena beliau lumpuh selama 20 tahun. Lumpuh 20 tahun. Teu aya nu di dieu nu panyawat kitu. Teu aya nya 20 tahun, bayangkan. Mendengar permintaan tadi, Imam Ahmad itu justru malah mengeluarkan kalimat yang santun tapi intonasinya marah. Mengeluarkan sebuah intonasi yang terdengar seperti intonasi marah. Ya. Dan beliau berujar, "Nahnu ahwaju an tad'u Allahu lana." Kami yang butuh kalian doakan, kata Imam Ahmad. Bayangkan. Kami yang sebetulnya butuh didoakan oleh kalian. Pulang. Nggak ada, pulang. Gitu kata Imam Ahmad. Melihat ekspresi dan intonasinya begitu, pulanglah laki-laki tadi. Di tengah jalan, dia bertemu seorang perempuan tua lagi. Lalu dia berkata, "Qad taraktuhu." Jang, sungguh ketika kamu tadi tinggalkan Imam Ahmad di rumahnya, dia mendoakan ibumu. Gitu. Yad'u laha. Dia mendoakan ibumu. Entah siapa perempuan tua ini. Ketika sampai di rumah, Assalamualaikum ma, gitu. Waalaikumsalam. Gidik. Terdengar ada yang melangkah di dalam tuh. Terket bukakeun pantau, ternyata emaknya. Dia berjalan dengan kedua kakinya. Betapa mustajabnya doa Imam Ahmad. Namun tadi beliau ingin terpelihara dari apa? Dari fitnah. Oh, emak teh mang kasep sih ku mama urang doakeun sakedapnya aminan. Mustajab yuk, aminan gitu. Mun Imam Ahmad nasi abim. Tidak. Justru beliau ingin menjaga ketawaduan. Saya yang butuh doa dari kamu gitu. Pulang. Karena memang ini juga pelajaran. Sesoleh apapun orang, sealim apapun, sedekat apapun kedudukannya dengan Allah, dia pun butuh doa dari orang lain. Kade, ya. Nah itu diantaranya. Nah jadi kadinya nya tadi teh nu kasabaraha? Katilu. Tong kitu. Nu katilu. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Lalu yang keempat, bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam di bulan Muharram dari penjara. Minasijni. Itu bulan Muharram. Setelah beliau menakwilkan mimpi raja, terus si teman yang di penjaranya terlupa gitu untuk menyampaikan pesan Yusuf, saya bebaskan atas dakwaan apa kan saya tidak bersalah, tolong bebaskan ke raja gitu. Karena dulu dia milih penjara itu atas doa yang diijabah Allah. Rabbi sijnu ahabbu ilai. Saya lebih senang di penjara ya Allah daripada di istana ini. Karena kalau tidak begitu saya pasti cenderung memenuhi permintaan perempuan-perempuan itu. Mending di penjara gitu. Allah kabulkan. Tapi kan lama-lama di penjara juga tahu sendiri. Maka akhirnya tolong sampaikan ya ke raja gitu setelah menawarkan mimpinya. Bebaskan, saya tidak bersalah. Qadarullah terlupa itu si teman yang di penjaranya. Setelah sekian lama baru teringat. Punten terbalik, punten. Ketika raja bermimpi dan kebingungan menakwilkan disampaikan, oh ya ingat cina di penjara ayah Yusuf bisa menakwilkan mimpi. Dan dia terlupa untuk menyampaikan pesan supaya dibebaskan. Gitu, alhamdulillah. Nah itu terjadi di bulan Muharram. Begitupun
setelah berpisah dengan keluarganya dan Nabi Yakub yang saya maksudkan dan 11 saudaranya, kan berpisah 80 tahun tuh. Dipertemukan Allah lagi dengan Nabi Yusuf di Mesir itu pada bulan Muharram. La haula wala quwata illa billah. Dan kemudian setelah itu Bani Israel kemudian berjaya di Mesir sampai akhirnya masa Firaun tiba, Bani Israel dijadikan budak. Ya, silakan baca sejarah-sejarah Bani Israel itu. Yang ke 2, 3, 4, 5. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan juga pada bulan Muharram. Ya, tolong ambil ibrohnya masing-masing yang saya ceritakan tadi. Implementasikan pada kehidupan kita hari ini. Selalu jadi harapan, mudah-mudahan kita pun selamat dari berbagai musibah pada bulan Muharram mulia ini. Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Ikan naon? Iya, cilakan teh. Bukan ikan paus. Ikan bukan nama. Karena Allah sangat berkuasa membuat ikan teri lebih besar. Bagi Allah mudah nggak buat ikan teri besar? Mudah. Ikan jair gede bisa menelan, gampang. Jadi jangan ditambahkan karena di Quran tidak disebutkan ikannya apa. Pokoknya al-hud saja, ikan. Gitu. Karena kalau kita berikan tambahan, nah itu harus ada bukti dalil ikan apa. Apakah ikannya masih hidup sampai hari ini? Itu jadi selalu ada pertanyaan begitu di beberapa kasus. Sampai bertanya Nabi Khidir masih hidup enggak ya gitu. Dan lain-lain. Itu masuk persoalan akidah sebenarnya. Nah, seperti halnya begini. Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau, ibu kita Hawa, makan buah. Nah, itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, melainkan dari iblis. Syajaratul khuldi di surah Toha disebutkan, di Quran memang disebut syajaratul khuldi, tapi itu kalimat siapa? Iblis. Jadi jangan ngasih tambahan sesuatu yang tidak Allah sematkan. Nabi Yunus ditelan ikan, titik ya, ikan. Pokoknya gede, da lauk nu gede teh lain paus hungkul. Paus itu adalah ikan besar yang baru diketahui oleh manusia. Karena kata para peneliti yang saya baca itu menjelajah luar angkasa lebih mudah ketimbang mengeksplorasi kedalaman laut. Karena ke atas itu tekanan udara makin nol, sementara ke bawah tekanan air makin tinggi dan besar. Sehingga menyulitkan untuk dilakukan eksplorasi. Parung Mariana itu kan tidak ada yang bisa ke sana kecuali alat-alat tertentu saja. Begitu hadirin. Jadi selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan pada bulan Muharram. Ada lagi yang ke 6. Sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit. Nah, jadi harapan lagi buat kita. Nabi Ayub berapa lama tidak mengalami sakitnya? Seberapa lama? Bisa jawab enggak? Tiasa wih tipayun. Atau ilmu atau temuno berarti. 18 tahun. Memang ada beberapa perbedaan pendapat ahli sejarah, namun yang mutawatir 18 tahun. Lama 18 tahun teh, sanu hayang sok. Naudzubillah, naudzubillah. Dan sampai meninggalkan tulang dan kulit. Sampai lemah. Beliau tidak disarankan minta sembuh oleh istrinya. Beliau hanya berujar, "Neng gelis kami meut akang. Ai urang sehat teh sabaraha lami? 70 tahun akang," gitu. Tah akang teh tedamang teh karek 18 tahun. Isin ku Allah karek 18 tahun geus hayang cager. Aya nu urang dieu mun tedamang gitu, "Pak, diobat atuh, Pak." Heula jawab teh model tadi, aya. Nya berobat mah kedah. Aslina lalanong kedah, da itu sunnah nabawiyah. Lamun tos lalanong can cager keneh itu takdir. Maka neme konsep nu tadi anggo. Gitu. Ulah ngagogoreng obat teh cocok, ulah ngagogoreng dokter teh cocok. Memang Allah yang berkehendak. Belum menyembuhkan. Sanu nyembuhkeun? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah Syu'ara. Jika aku sakit,
Allah yang menyembuhkanku. Ai sakit ti saha? Nabi Ayub sakit ku saha? Syaitan. Kan diberikan izin oleh Allah untuk menguji Ayub alaihissalam. Bener tuh Ayub teh sobar gitu. Sok we uji, kalau diberi izin. Hartanya, ternak-ternaknya, ladangnya, sampai anak-anaknya semua wafat. Termasuk badannya dibuat sakit. Dan Nabi Ayub tetap sabar. Ibadahnya tidak dikurangi sama sekali. Tetap dijalankan. Baru pendapat istrinya, usulan istrinya didengar itu ketika sholatnya sudah mulai terganggu. Nu biasa ngadeg sempurna jadi tetia salami. Oke ngadegna teu sempurna rada dengdek. Dan seterusnya. Barulah berdoa pada Allah. Tersebab ibadahnya terganggu. Salami masih ngadegnya mah teu minta cageur. Gitu. Gitu hadirin. Jadi ketika kita sakit minta sembuh pun dan ikhtiar untuk sembuh supaya bisa tegak beribadah pada Allah. Lain supaya bisa nonton Persib nepi kapul. Lain supaya bisa jogging. Lain peradaban gitu mah tuh. Supaya bisa ngaji lila nepi kalohor ge kuat gitu. Nya nu ceramahna moal kuat teh atuh. Jadi dina ibadah. Gitu hadirin. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dari penyakit pada bulan Muharram. Nah, dalam catatan yang terakhir di bulan Muharram ini adalah selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Bagaimana kita mafhumi? Nyeberang Laut Merah. Dan itu pun diteliti oleh para ilmuwan. Didapatilah di dasar sungai Laut Merah ada roda yang sudah menjadi karang. Dan betul mirip roda, benar berarti ya. Dilelep. Mereka beriman pada Allah akhirnya. Para hamba Allah azanallahu wa yakum, itulah beberapa peristiwa yang sangat besar saya kira dan terjadi pada bulan Muharram. Ambil intibarnya karena tidak pernah terjadi suatu peristiwa apapun, apalagi ini peristiwa para nabi, kecuali pasti ada pengajaran, mauidhah untuk kita orang-orang yang bukan dari kalangan nabi, orang-orang lemah semacam kita nih, supaya bisa meneladani kesabaran mereka, kesungguhan mereka, tawakalnya mereka, bergantungnya mereka pada Allah Jalla wa'ala yang maha kokoh. Hadirin a'azanillahu wa yakum, tambahan lainnya sebelum kita masuk pada sirah, sekali waktunya kalau habis ya, yang terkait dengan Muharram dan tanggal asabara ini teh tuh anu 7 sana aja 6. Kalau kita sepakat tanggal satunya hari Selasa, mun teu digeser atau sensitif begitu mah tanggal hijina teh poe Salasa. Prena wae digeser mah da keukeuh tanggal hiji mah Salasa gitu. Tong sok nungtut Agustusan digeser oge, ge cicing lah. Cicing. Zaman fitnah kieu mah mending cicing. Ya, mending cicing urang mah orang awam kana mah. Nanti itu jika mana ya. Tanggal satunya Selasa, berarti sekarang tanggal 6. Nah, ada sunnah tentu yang terkenal di bulan Muharram ini kan hari Asyura. Tentu ada riwayat-riwayat yang juga munkar derajatnya yang harus kita hindari. Kita ambil yang rojih-rojih saja. Ya, kita niatkan saum Tasu'a dan Asyura. Berarti hari apa? Amun nincakna tanggal 8 10. Rebo Kemis. Niatkeun ti ayeuna, mumpung poe Ahad gini. Rebo ya Allah rek puasa. Bere kakuatan abdi jeung umur. Jeung Kemis. Hari Tasu'a itu adalah hari yang Rasulullah tekadkan untuk saum. Namun qadarullah pada tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat. Kembali ke Rafiqul A'la. Nah, niatkan di samping saum yang pahalanya juga luar biasa, penghapusan dosa 1 tahun itu, yukaffiru sanal amadiyah. Ada riwayat yang dicantumkan, redaksi hadisnya banyak. Saya cuplikan 1 atau 2 saja. Salah satunya yang saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah Imam Said Sabiq rahimahullah. Ya. Sampai ada bab tersendiri. Bunyi hadisnya, ini untuk persiapan hari Asyura kita, ada amaliyah lain selain saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi,
Siapa yang memberikan kelapangan atau melapang-lapangkan untuk dirinya dan keluarganya. Melapangkan di sini itu sedekah. Untuk dirinya dan keluarganya. Dalam redaksi lain, ala iyalihi wa ahlihi. Iyal sama ahli sama saja sebetulnya. Maka saya ambil yang ini. Ala nafsihi wa ahlihi. Untuk dirinya dan keluarganya. Namun dalam penjabaran syarahnya juga kerabat. Karena kerabat juga masuk keluarga. Dan lebih jauh lagi secara umum kepada manusia. Barang siapa yang melapangkan ala nafsihi wa ahlihi untuk dirinya dan keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura. Wasa'allahu alaihi sairi sanatihi, maka Allah akan melapangkan untuk dia kelapangan rizki untuknya selama setahun penuh. Dalam riwayat Imam Hakim itu ada tambahan kalimat kullihi, seluruhnya. Maksudnya memang sepanjang tahun. Jadi kalau kita mengingini Allah lapangkan hidup kita dari sisi finansial umpamanya, rizki. Karena rizki itu nggak melulu harus duit ya. Sehat rizki bukan? Luang waktu rizki bukan? Ya. Semuanya rizki, anak rizki, istri rizki, kesakinahan rizki, semuanya Masya Allah. Rasa aman ini rizki. Kalau ingin dapat rizki yang luas sepanjang tahun, maka lapangkanlah untuk Anda dan keluarga Anda, kerabat Anda dan orang-orang di sekitar Anda pada hari Asyura. Latihan di poe ieu kene sedekah. Senyum pun sudah sedekah. Ya. Dan seterusnya. Namun dalam tuntutan konteks hadis ini adalah kepada harta memang, melapangkan untuk keluarga kita. Jadi tanggal 10 tanya, bunda atau apa nyebutnya, ikut yuk, kemana sih pak? Ikut aja gitu. Surprise tadi nama. Ternyata dibawa ke toko emas. Toko emas Roni, Parabot. Toko emas beneran, toko emas. Sok milih mana kayak gitu. Hoyong nu batangan, hoyong anu urut batur, batangan maksudnya rokok. Jadi belanja baju kayak apa gitu, ya. Da istri kita teh boleh jadi diinginkan oleh para pemuda yang jomblo, oleh para duda. Cantik sebetulnya mereka teh kalau didanin mah yang bener alokasi dananya. Panggelisna pemajikan teh. Ya. Begitupun anak-anak kita. Ayo hari Asyura siapkan. Siap? Orang minta tunjangan ke pemerintah. Kan ayah kan mumpung usum corona kene ya minta tunjangan ke pemerintah ya. Ya, kan dijamin undang-undang. Dah pakai belanja kan tadi. Ya. Ulah diberi kangkung bosaneun. Para hamba Allah, itu diantara amaliyah yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram, khususnya hari Asyura. Niatkan untuk saum, kemudian juga membuat kelapangan untuk diri dan keluarga. Supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala melapangkan sepanjang tahun untuk kita rizki. Lakukan, azamkan. Tapi jangan sampai memberatkan diri. Betul-betul kadar kemampuan. Tidak berlebihan. Yang dimampui dan disanggupi saja. Ya. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum. Pukul berapa ini? Jam genep kurang 5 menit. Habis ya? 10 menit tuh. Lila segitu ge. Para hamba Allah. Ya, karena 10 menit lagi sirohna nanti saya kasih aja buku PDF-nya tapi bahasa Arab. Al-Yaum An-Nabi hanya 24 halaman kalau tidak salah. Kalau terjemah mah itu harganya 40.000. Beli saja. Tidak ada versi PDF-nya kalau terjemahan. Kita sudah masuk ke aktivitas Nabi di malam hari ya. Akan dibahas sampai ke subuh hari itu. Namun sekarang saya kedepankan dulu masalah keilmuan dulu. Saya jumpai keterangan ini pada kitabnya Imam Ghazali namanya Ya Waladi. Silakan ini tipis kitabnya. Ada sebuah hikayat lagi, riwayat tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Beliau mengatakan,
saya bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra, sakit buta, sakit apa lagi? Hingga menyembuhkan orang yang wafat menghidupkan orang yang wafat atas izin Allah. Namun saya tidak bisa menyembuhkan titik. Siapa kira-kira? Yang mati saja bisa disembuhkan, dihidupkan. Kan dokter nggak bisa melakukan itu. Tapi saya tidak bisa menyembuhkan. Tuhan kalohor gitu ku. Saya tidak bisa menyembuhkan. Ahmak. Mahwal ahmak. Dungu. Kebodohan. Sakit apapun bisa saya sembuhkan atas izin Allah sampai kematian. Bisa dihidupkan lagi atas izin Allah. Kecuali satu. Ahmak. Bodoh. Nggak bisa menyembuhkan. Dan yang bisa melakukan itu hanya satu Nabi SAW. Hanya satu orang Nabi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul mengeluarkan manusia minadzulumati ilan nur, dari jahil kepada peradaban, alim. Sepeninggal Nabi 124.000 sahabat, satu pun tidak ada yang bodoh. Seluruhnya dalam peradaban yang sangat tinggi. Madinah punya berbagai ahli, menyebar ke berbagai negeri. Setiap dimasuki oleh murid-murid Nabi ini, negeri tersebut menjadi berkah dan makmur. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ahmak, kebodohan. Nah, ahmak ini para hamba Allah sebetulnya bukan bodoh biasa, tapi bodoh pangkat 3. Bahkan menurut saya bukan pangkat 3 lagi, tapi sudah kuatrik square pen. Ya, kan kalau 3 hat trick, ya kan? Kalau 4 kuatrik. Jadi bodoh kuatrik square pen menurut saya itu. Iya kan, temennya SpongeBob, Patrick ya. Yang anak tahu nih. Kok jadi kesana? Apa tadi? Bodoh pangkat 3 sampai 4. Karena yang namanya bodoh itu, Pak, bodoh biasa, jahil, namanya jahil. Jahil itu bodoh tapi masih mau belajar. Namanya kalau di sana itu bodoh alewo. Oke, itu. Nanu kuadrat pangkat 2 namanya sufaha. Di Al-Baqarah juga ada. Sufaha itu bodoh pangkat 2. Teu boga ilmu tapi embung belajar. Barijel gitu. Ya udah nggak mau belajar aja. Nggak punya ilmu tapi nggak mau belajar. Bodoh katotoloyo. Nah, itu pangkat 2 namanya sufaha. Malah ada kalimat para ulama itu di masa salafus salih mengatakan sudah saya siapkan kalimatnya. Himmatul ulama gitu. Himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Perhatiannya ulama itu, orientasinya ulama adalah pada riayah, kepedulian, amal nyata lah. Tapi sufaha sebetulnya bukan bodoh pangkat 2 tadi kalau definisi yang sekarang. Bodoh atau toloyo, aning bodoh tapi mau diajar. Tapi sufaha di dalam definisi salaf adalah himatu sufaha ar-riwayah. Tahu banyak ilmu tapi hanya sebatas riwayat, hanya sebatas dibunyikan. Dia mengumpulkan berbagai sumber, literatur, kitab-kitab, riwayat-riwayat, sanad. Tapi pas giliran ngamalkeun bukan ahli amal. Dan banyak berlimpah di sekitar kita, para doktor, MPD, sarjana-sarjana macam-macam. Tapi di tengah masyarakat karasa teh ilmuna teuing. Itu tadi boleh jadi kelompok sufaha. Maka patut berhati-hati. Jadi luka 2, kalau berdasarkan Imam Ghazali tadi, sufaha adalah bodoh toyo. Nah, anu pangkat 3 tadi adalah ahmak. Jahil, sufaha, ahmak. Bodoh, teu daek diajar, ngarasa aing pang benerna dan orang lain salah. Itu inilah ahmak. Aning bodoh, embung diajar, tapi merasa kebenaran ada pada dirinya.
Lamun berargumen ge lain mah nu bener pokoknya. Tas Ahmad ngaranna teh. Meskipun namanya Ahmad. Tapi kalau kelakuannya begitu jadi Ahmad. Ya amakeun ka dituna. Ya. Iya, yang harus kita waspadai kala itu para hamba Allah. Kita adalah orang-orang yang awam. Tentu awam setingkat lebih tinggi daripada jahil. Ya. Sudah berada di majelis ilmu, maka terus lanjutkan. Sugarna atuh wafat keur ngaji. Di jalan Allah jihad fisabilillah. Di imahna di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutkan terus belajarnya. Jangan lihat la tandur man qala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi perhatikan. Walakin ungdur ila ma qala. Apa-apa yang disampaikannya. Kalau bersumber dari Allah dan Rasulnya, petunjuk para ulama, mengandung kebenaran, segera fastabiqul khairat. Kena jalan mana-mana. Ya, karena kalau kata pawayangan, kata si Cepot, ulah kapiheulaan ku ngewa, ulah kapiheulaan ku resep. Gitu. Karena lamun kapiheulaan ku ngewa, cek si Cepot, ki dalam Asep Sunarya rahimahullah. Allahu yarham. Lamun kapiheulaan ku ngewa, meskipun benar yang diucapkan moal digugu, moal dicanak. Da kapiheulaan ku ngewa. Begitupun kapiheulaan ku resep. Meskipun yang diungkapkan itu keliru, salah dan menyesatkan, pasti akan didengar dan diambil. Gitu. La tangdur man qala walakin ungdur ma qala. Gitu hadirin, maka melalui penutup ini kami ingin menekankan, mari beristiqomahlah di dalam jalan Allah, di dalam memakmurkan basis ilmu, mencintai ilmu, dan memuliakan para ahli ilmu yang ada di sekitar Anda, supaya dengan wasilah-wasilah kecintaan tadi dan ta'zim tadi, kita yang awam-awam ini dikelompokkan bersama mereka di dalam jannahnya nanti. Barakallahu fikum, hadani Allah wa iyyakum ajmain, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kepada Rasul Jalasah kami kembalikan pengaturan acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.